Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di sini tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertatap ya ataupun berjumpa dalam situasi ataupun kondisi COVID-19 ya. Jadi untuk anak-anak kami di sini kita terus mengupdate video pembelajaran kita. Untuk itu anak-anak kami tonton terus video kita ya. Jadi kita sudah masuk di semester 2, di mana materi yang pertama di semester 2 ini adalah asam dan basa ya. Asam dan basa. Oke, jadi anak-anak kami terus tonton video kita. Bagaimanapun anak-anak kami akan tetap terus belajar ya. Oke. Materinya asam dan basa, di mana kompetensi dasarnya pada materi asam dan basa ini adalah memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan ya. Kedua, selanjutnya indikator pencapaiannya. Dimana yang pertama menjelaskan pengertian asam dan basa menurut teori ahli, menuliskan pembagian dari asam dan basa, menghubungkan kekuatan asam ataupun basa, menghitung pH larutan asam dan basa, menghitung pH larutan dari data ataupun konsentrasi ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita di sini anak kami diharapkan mampu memahami teori asam dan basa menurut para ahli ya, dan begitu juga pembagiannya. Siswa diharapkan mampu menghitung pH pada suatu indikator pH. Jadi di sini nanti anak-anak kami juga akan mempelajari indikator pH-nya ya, atau mengukur ya pH pada sebuah indikator ya. Oke, yang pertama adalah teori asam dan basa. Teori asam dan basa ini ada beberapa teori. Di sini yang pertama Bapak jelaskan adalah teori asam dan basa Arrhenius ya. Ini seorang ahli kimia ya. Asam yaitu ion yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Selanjutnya basa, ion spesium ataupun spesia yang menghasilkan OH- dalam larutannya ya. Ketika dilarutkan dia menghasilkan H+ itu dikatakan asam. Kemudian ketika dilarutkan, ketika menghasilkan OH- itu dikatakan basa ya. Oke, asam ini terbagi 3. Yang pertama asam monoprotik, di mana asam ini berbasa 1 ya. Contohnya HCl ya, HBr, HNO2, HNO3 dan HF. Selanjutnya asam difrotik ya. Asam difrotik ini adalah asam berbasa 2, H2S, H2SO3, H2SO4 ya. Oke, ini HCl, HBr, HNO2 ini biasa disebut dengan asam klorida ya. Asam klorida. Ini asam bromida ya. Selanjutnya asam diprotik ini asam berbasa 2 itu H2S ya, asam sulfida. H2SO3 asam sulfit. H2SO4 itu asam sulfat ya. Selanjutnya tripotik ya. Tripotik ini asam berbasa 3. Contohnya itu H3PO3 dan H3PO4 dan masih banyak lagi ya. Oke. Selanjutnya basa ya. Basa juga ada 3 ya. Monohidroksida, contohnya NaOH, KOH, LiOH. NaOH apa? Natrium ataupun asam ini
NaOH ya, KOH, LiOH. Selanjutnya di hidrosida, MgOH2, CaOH2, BaOH2, SrOH2 ya. Bapak lanjutkan trihidrosida ya. Trihidrosida di sini contohnya AlOH3. Selanjutnya FeOH3 ya. Oke, teori Arrhenius tentang asam ya. Selanjutnya asam ini ada dua. Yang pertama asam kuat ya. Asam kuat ini sifatnya mudah terurai ya dan menghasilkan banyak ion H+ dalam air ya. Ini sifat dari asam ya, menghasilkan banyak ion H+ dalam air ya. Contohnya HCl, HBr, Hi, H2SO4, H2SO3 ya. Selanjutnya asam lemah ya. Sukar terurai dalam air dan menghasilkan Oke, maaf lagi bilang ya. Oke, Bapak lanjutkan. Asam lemah itu sukar terurai dalam air dan menghasilkan sedikit ion H+ dalam air ya. Di contohnya ini H2S, HF ya. Ini namanya asam klorida HCl, asam bromida, H2S, asam sulfida dan asam klorida ya. Jadi di sini maksudnya asam dan basa ini ketika dilarutkan ini kalau dia mudah terurai berarti ini asamnya kuat. Kalau sukar terurai dalam air ataupun artinya kalau dia sukar terurai dalam air akan menghasilkan ion H+ yang sangat sedikit. Itu contohnya H2S ya, asam klorida. Selanjutnya basa kuat. Sifatnya di sini adalah mudah terurai dan banyak menghasilkan ion OH- dalam air ya. Ingat, kalau basa itu adalah menghasilkan ion. Jadi di sini basa kuat itu definisinya mudah terurai dan banyak menghasilkan ion OH-. Contohnya KOH, NaOH, BaOH2 ya. Selanjutnya basa lemah ya. Basa lemah di sini sifatnya sedikit menghasilkan ion OH- dalam air. Artinya ini juga sama dengan asam. Ketika dilarutkan sedikit menghasilkan ion OH- dalam air berarti basanya lemah. Begitu juga kalau menghasilkan ion OH- banyak dalam air artinya dia basanya kuat ya. Jadi itu perbedaannya, apa basa kuat dan basa lemah ya. Ini menurut Arrhenius ya, menurut Arrhenius ya. Lanjut, asam kuat itu tadi sudah Bapak buat ya. Ada namanya H2SO4 itu adalah apa? Asam sulfat ya. Asam klorida itu tadi HCl ya. Asam bromida itu HBr ya. Asam ionida ya. Selanjutnya basa kuat litium hidroksida. Litium hidroksida itu LiOH, NaOH, natrium hidroksida. Kalium hidroksida itu berarti KOH ya. Strontium hidroksida. Strontium itu adalah Sr, OH-nya itulah hidroksidanya ya. Basa kuatnya. Oke. Jadi ini adalah bagian-bagian dari asam kuat. Ini bagian dari basa kuat. Jadi untuk anak-anak kami ini bagiannya mungkin masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Mungkin di sini H2SO4. Jadi H2SO3 nanti asam sulfit namanya ya. Oke, ini HCl oke. Asam kuat dan basa kuat. Jadi untuk anak-anak kami sudah bisa ya membedakan di mana nanti asam kuat dan basa kuat ya.
Jadi mungkin untuk penjelasan basa dan asam dan basa ini mungkin sampai di sini. Jadi di sini ada Bapak buat tugasnya ya. Di sini untuk anak kami, apa yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius? Tuliskan contohnya ya. Apakah nama senyawa dari H2SO4? Yang ketiga, apa perbedaan asam lemah dan basa lemah ya? Jadi ini anak-anak kami akan bisa menjawab kalau anak-anak kami memang belajar ya, tonton video pembelajarannya ya. Jadi putar balik video kita agar anak-anak kami bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita ya. Di tugasnya boleh dikirim ya, dikirim melalui WhatsApp ya. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya Bapak minta maaf. Untuk perhitungan asam dan basa nanti mungkin kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Perhitungan pH ya, ataupun larutannya pakai indikator pH-nya nanti. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.